Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih. Perkembangan fikih Islam itu terbagi menjadi 4 periode. Pertama adalah periode Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah periode sahabat. Yang ketiga adalah periode tadwin. Dan keempat, periode taklid. Oke, kita masuk kepada periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini, ilmu fikih Islam mulai muncul dengan bersumber pada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Periode ini terbagi dalam 2 periode. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Oke, periode Mekah, periode ini berlangsung selama 12 tahun dan beberapa bulan selama Nabi menetap di Mekah. Dimulai beliau diangkat sebagai nabi hingga hijrah ke Madinah. Belum banyak hukum fikih karena Nabi mencurahkan tauhid kepada umat Islam yang ketika itu masih sedikit dan belum kuat berdaulat. Yang kedua adalah periode Madinah. Periode ini berlangsung setelah Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun hingga beliau wafat. Kemudian dalam periode Madinah ini juga diturunkan surat-surat Madaniyah yang berisikan hukum-hukum fikih. Berikutnya setelah periode Nabi adalah periode sahabat, yaitu dimulai setelah Nabi Muhammad SAW wafat dan berakhir pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Para sahabat berijtihad terhadap permasalahan hukum baru yang belum ada nasnya. Kemudian pada masa ini juga menggunakan sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Pada periode ini, belum ada pembukuan fikih. Kita masuk periode berikutnya yaitu periode tadwin. Periode tadwin ini pada masa Abbasiyah terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih dimulai dari pertengahan abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Muncul usaha-usaha pembukuan hadis, atsar sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang ilmu fikih, tafsir, usul fikih dan sebagainya. Kemudian pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian dan Imam Ahmad bin Hambal. Kita masuk ke periode taklid. Pada masa taklid adalah masa ketika semangat para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan Sunnah. Oke, sebab-sebab taklid. Secara umum, sebab sikap taklid disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Dan juga para ulama saat itu ada yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Kemudian banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam mengamalkannya. Dan juga hilangnya kecerdasan individu dan merajalelanya hidup materialistik. Aktivitas ulama di masa taklid yaitu adalah mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu matan, syarah, dan hasyiyah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Dan juga syarah itu merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Sedangkan hasyiyah adalah komentar dari syarah yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.